Mana model kan telepon tangge nggih mboten napa. Mungkin berarti tanggen YouTube kula juga ane nomor telepon nggih. Para sederek sing pengin tebih saged via telepon ngomong-ngomong telepon ngendikanan telepon atau bicara lewat telepon ada masalah apa barangkali bisa membantu. Tapi sebenarnya ya sama saja Pak, sama saja itu maksudnya saya itu nggak bisa apa-apa, bisanya cuma nyuwun dumateng Gusti, jadi saya bisanya mendoakan. Tapi juga alhamdulillah sudah silaturahmi ke sini panjenengan jauh-jauh, tapi ini masih bulan puasa ya belum ada. Nanti semoga bisa berbuka di sini. Amin amin. Ini Pak nggih, jadi nun saya kan Bapak Kula asmunipun Darmo. Pak Darmo. Pak Darmo dari Gunung Agolaki. Menawi pikantuk jawab. Pikantuk jawab, utawi boleh menjawab dari apa yang disampaikan panjenengan. Itu masalah itu sebetulnya manusia. Manungso basa Jawa nek saged jawab baik nggih. Nggih. Nggih kalih jawab. Manungso itu manunggaling rasa. Manunggal. Jadi rasa-rasa itu kalau disatukan itulah jadi wujudnya manusia. Kenapa manusia itu diberikan ujian? Itu kalau konsepnya semua yang hidup pasti diberikan ujian. Untuk apa? Mempertebal keimanan. Untuk mempertebal keimanan biar ingat kepada siapa yang memberikan kehidupan ini. Karena kalau enak terus, ya aku pengennya nom terus. Padahal kita harus dituntut untuk tua, kedah sepuh, urut-urutannya gitu. Dilairno, cilik, remaja. Nah, nalika cilik remaja, nah ini sedikit cerita. Kenapa ada masalah? Masalah itu biasanya memang memasuki keluarga. Karena atau wong Jawa ngarani omah-omah. Tunggu mungkin nek wis mulai omah-omah ya. Omah itu apa? Omah. Nyampe so omah. Nggih. Omah kan artinya rumah, wujudnya omah ya. Itu artinya mlebu omah. Omah itu filosofinya atau maknanya itu adalah omah. Onone masalah. Jadi orang itu pas kecil, remaja, dia senang karena masih hidup bersama orang tuanya. Saya senang karo bapak tumbas nyuwun apa-apa tumbas ke bapak dibelikan bapaknya bukan ibunya. Tapi setelah memasuki keluarga atau membentuk rumah tangga sehingga disebut omah-omah, pasti nimbul ono masalah. Tapi ono masalah itu sebetulnya kalau orangnya tahu dan harus melakukan yang sesuai dengan kaidahnya, pasti juga onone gemah ripah. Loh, omah, jadi omah itu onone masalah. Tapi juga onone gemah ripah. Nek jenengan pilih pundi? Pilih ono masalah apa pilih ono gemah ripah? Enggak dapat masalah. Enggak dapat masalah berarti pengennya yang gemah ripah. Gemah ripah itu ya tentrem rumahnya. Supaya nih ono kono kita mengingat dulu. Saya tadi bilang ya ono kita itu dari kecil kita dilahirkan dari ibu. Mungkin sekarang sudah menjadi bapak karena sudah punya anak ya. Tapi tetap kita masih anaknya ibu. Kita ingat bahwa kula jenengan kita semua ini dilahirkan dari orang tua atau ibu kita. Dimana saat kita mau dilahirkan itu kita itu bareng atau bersama dengan sedulur kita. Ada yang disebut nek wong Jawa itu ngaranine adanya kawah atau ada yang sering namanya batir. Nah, kalau bahasa kita namanya kalau lebih universalnya adalah air ketuban ibu kita. Kita mau dilahirkan oleh ibu itu pasti air ketubannya pecah dulu. Kalau air ketubannya nggak pecah kita nggak mungkin lahir. Karena apa? Nah, itu. Apa itu air ketuban? Apa itu batir? Apa itu kawah itu? Kalau dalam bahasa Jawa disebut
batir gitu. Batir itu teman. Nah, sedulure dhewe, sedulur saudara kita saat mau lahir itu ada 4. Ada ketuban, barulah kita, ada getih sama pusel kita. Jadi saudara 4 ini. Nah, kita harus mengingat bahwa kita itu bisa lahir karena ketuban ibu kita tadi kan pecah, sehingga mengantarkan kita bisa keluar ke alam dunia ini. Kita perlu ingat yang namanya batir itu adalah dalam bahasa Jawa, wodone muslim itu adalah badiah sama witir. Nah, batin, omah tadi onone masalah pasti sudah berkeluarga. Bang wis jadi bapak kok ijek kelingan, kita masih anak. Kita itu punya batin, yaitu badiah dan witir kita. Badiah sama witir apa yang harus kita pedomani, yang harus kita laksanakan. Nah, sekarang tapi masalahnya setelah berumah tangga. Setelah berumah tangga, kita itu membentuk rumah atau membuat rumah itu kan di atasnya tanah. Jadi kita membuat rumah itu atau membuat omah itu di atasnya tanah. Nek wong Jawa ngarani batur. Tadi kita lahir punya batir, setelah omah-omah mendirikan rumah di atas baturan atau di atas tanah. Wong Jawa itu ngarani batur. Nah, batir tadi badiah sama witir, kemudian kalau batur badiah diatur. Jadi sholat badiah karo witir kok sholat badiah kon ngatur. Ini sholat badiah apa? Dalam konsep hidup kita, mari kita pelajari bersama. Kula nggih sinau, jenengan nggih sinau, bareng-bareng sinau mawon, kula mboten ngajari. Saya tidak mengajari panjenengan. Ini bersama, monggo dilestarikan. Apa itu batir, apa itu batur, nanti kemana arahnya. Jadi setelah omah-omah didirikan di atas baturan kita, batur itu kalau sudah diatur, badiah kita diatur, omah ini nanti tidak akan menjadi onone masalah, tapi akan ada nih onone gemah kita. Gitu. Konsepnya di situ. Badiah apa, witir apa di dalam yang dilaksanakan, maka satu, kita sekarang itu mungkin yang diuji saat berumah tangga itu ekonomi gitu. Kalau ekonominya bagus, insya Allah rumah tangga itu harmonis. Karena apa? Ada uang, mobil. Sekarang ini zamannya memang baru banyak ujian. Programnya banyak, pemerintah sertifikat dibuat murah, terus tidak disuruh. Tapi karena harus punya sertifikat, saya ingin minjam di bank misalnya. Ya, akhirnya tidak bisa menganggur. Buat usahanya masih sepi semua sekarang. Sekarang ekonomi yang rusak, kantong kita yang rusak ini kita ibaratkan adalah syak, itu adalah sholat isya. Sholat isya nanti punya hubungan dengan batir, dengan batur. Kenapa syak kita? Syak itu dalam bahasa Indonesia adalah kantong. Maka sholat isya, sholat kantongnya kita harus kita perbaiki, kita istiqomahkan sholat isya dengan batir tadi, badiah sama witir, dan juga batur rumah kita, baturan tanah di rumah kita itu harus kita atur. Saknya kita perbaiki, sae didandani, badiahe didandani, witire didandani, badiahe kon ngatur. Ini secara syariat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar khusyuk. Jadi sholat syariat ya dilakoni, makrifatnya dirasakan, sholatnya ya dirasakan, diistiqomahkan. Karena apa? Al istiqomah al fikaromat itu. Istiqomah itu sulit memang, berat. Karena apa? Melebihi 1000 karomah. Orang bisa mengistiqomahkan. Monggo diistiqomahkan agar syak kita, kantong kita bisa terisi. Maka dibiasakan rutinlah mengerjakan sholatnya, jauh bolong-bolong sholat isya, ditambahi sholat badiah sama sholat witir. Itu jumlah bilangannya akan menjadi 9. 9 itu angka yang paling tinggi, derajat angka yang paling tinggi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 itu tertinggi, angka yang paling banyak adalah 9. Sehingga
jumlah 9 ini pun mengangkat agar kita menjadi punya derajat yang tinggi di mata Allah, bukan di mata manusia. Dengan syak kita perbaiki, syaknya sudah betul, kita isi dengan majupat. Setelah sholat isya, sholat ba'diyah 2 kali, sholat ba'diyah isya ditambah sholat witir 3 kali, jumlahnya 9 ya, ditambah dengan majupat. Majupat itu apa? Menuju panggonan yang tepat, menuju tempat yang tepat, biar uangnya bisa masuk ke kantong atau syak tadi, yaitu dengan majupat. Apa itu? Majupat menuju panggonan sing tepat diwiwiti surah sing ayate itu, dipungkasi surah sing ayate 4, wujudnya ya patang surat, ora angel ora adoh, yaitu apa? Suratul Fatihah, An-Nas, Falak sama Kulhu. Dibaca 77 kali setelah sholat tadi ya, sholat isya, sholat qobliyah, sholat witir yang jumlahnya 9, ditambahin bacaan itu. Wiridannya itu aja dibaca 77 agar apa? Pitu, biar mendapatkan pitulungan itu Gusti Allah. Terus masalah-masalah itu nanti dirasakan itu seminggu, 20 hari sampai 40 hari panjenengan ngelakoni itu, insya Allah masalah-masalah jenengan itu Allah lah yang akan mengurusi masalah itu. Ekonominya membaik secara istiqomah, diistiqomahkan. Tapi juga bukan hanya syariat yang penting dilakoni, tapi juga dirasakan. Wiridannya dirasakan. Setelah itu doanya nggak usah aneh-aneh. Allah tahu semua. Allah maha mengasihi semua makhluknya, tahu masalahnya makhluk semua. Yang penting melakoni istiqomah. Istiqomah, sholat isya ditambah sholat qobliyah 2 kali, witir 3 kali. Setelah itu membaca surah Fatihah 7 kali. Setelah wiridannya ya, sesudah sholat Fatihah 7 kali, An-Nas 7 kali, Al-Falak 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali. Setelah itu tengadahkan kedua tangan. Ya Allah Gusti, kula nyuwun pitulungan panjenengan. Yuk, usapkan ke semua, mulai rambut sampai ujung. Tidak usah banyak-banyak, lain-lain tidak usah. Laksanakan itu istiqomah. Rampung masalah itu, insya Allah. Amin. Acep, Buat kami. Terima kasih. Sagete ngoten niku niki monggo buka di sini, bermain-main wilayah sini, monggo ke kandang atau ke sawah saya, monggo. Enggak usah dibuat sepaneng. Semua orang punya masalah. Hanya masalahnya di mata Allah itu sudah dilihat tingkat-tingkatannya. Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan. Jenengan diuji ini pasti mampu. Ya, Amin. Tunggu. Nggih. Enggak sarang-sarang jalan-jalan ke sawah, nanti berbuka di sini dengan jauh dari sana, berbuka di sini. Insya Allah seadanya, air putih aja, dinikmati. Bismillah, dari Allah saya kembalikan untuk Allah, untuk hidup saya. Nanti kita ke sawah, main ke sawah biar, karena apa, biasanya kalau ke sawah ya tanaman-tanaman itu adem pikiran gitu ya. Nggih, terus sembahipun kula mboten saged matur kathah, wong kula mboten niki saling mengingatkan mawon, padha lesi, nek wong pancen padha lek padha lek. Dibantu Pak Dino ya. Ya, insya Allah sama-sama saling mengingatkan aja. Saya juga bukan guru, bukan dewa, bukan apa. Kita sama makhluk, sama hamba yang harus memohon, memintanya kepada hidup kita, ya hidup kita lega. Nek wis ayem, pikirannya tentrem, mlaku apa wae penak dirasake, rezeki teko, rezeki teko. Alhamdulillah.